Kuyang pemangsa bayi. Desa Tengkorak Senyap. Malam turun perlahan di Desa Rakutan, sebuah desa terpencil yang tersembunyi di balik hutan lebat dan rawa-rawa yang dipenuhi kabut. Meski penduduknya hanya sekitar 30 kepala keluarga, Rakutan dikenal dengan satu aturan tak tertulis. Jangan biarkan bayi menangis saat malam. Bagi pendatang, peringatan itu terdengar konyol, bahkan mistis. Tapi bagi warga asli, itu adalah hukum bertahan hidup. Sebab sejak 20 tahun terakhir, desa itu dihantui oleh makhluk pemangsa darah, kuyang. Makhluk itu tidak memiliki tubuh. Ia hanya kepala dengan isi perut yang menggantung, melayang mencari mangsa. Konon, ia hanya akan muncul jika mendengar suara tangis bayi saat malam. Dan malam ini, suara itu terdengar. Tangisan yang mengundang maut. Tangis bayi terdengar lirih dari rumah pasangan muda, Sarti dan Johan, yang baru saja dikaruniai anak pertama mereka seminggu lalu. Bayi mereka, Dina, sejak sore sulit ditenangkan. Sarti mengguncang pelan gendongan, sementara Johan bolak-balik menutup jendela dan menyalakan dupa dari daun kunyit dan kemenyan, hal yang diajarkan tetua kampung. Tapi malam itu, angin terasa lebih dingin. Daun-daun merintih, dan anjing-anjing kampung melolong bersahut-sahutan. "Johan, kamu dengar itu?" bisik Sarti ketakutan. "Masuk kamar, cepat," sahut Johan. Ia menurunkan lampu minyak hingga nyaris padam, lalu membawa parang. Langit pekat, dan di kejauhan terdengar suara berdesir, seperti sesuatu melayang rendah di antara pepohonan. Perempuan tanpa kepala. Kuyang tidak tampak seperti hantu biasa. Saat itu terjadi, penduduk yang sempat melihatnya mengatakan ia datang dalam wujud kepala wanita dengan rambut panjang tergerai, usus menggantung dan mata melotot penuh lapar. Ia bisa menembus atap ilalang, celah jendela, bahkan lubang angin terkecil. Dan malam itu, ia datang ke rumah Sarti. Di luar, Johan mendengar suara mencicit, seperti cakar yang menggaruk genteng. Crek, crek. Johan menahan napas. Bayi Dina mulai menangis lebih keras, dan suara itu semakin mendekat. Lalu, bruk. Sesuatu mendarat di halaman depan. Johan membuka sedikit celah jendela, dan darahnya membeku. Tepat di bawah sinar bulan, tampak kepala wanita melayang perlahan, matanya merah menyala, lidahnya menjulur panjang. Isi perutnya meneteskan cairan hitam ke tanah. Rambutnya kusut dan melayang seperti ditiup angin tak kasat mata. Johan mengatup jendela sekuat tenaga. Asal-usul kuyang. Warga desa tahu, kuyang dulunya adalah wanita manusia. Dukun hitam yang mempelajari ilmu keabadian, menolak tua, dan membenci kehidupan normal. Ia memisahkan kepala dan tubuhnya lewat ritual gelap. Tubuhnya disembunyikan, dan saat malam, kepalanya bebas melayang mencari darah bayi, syarat untuk terus hidup. Ada yang bilang kuyang di Rakutan adalah istri kepala desa lama. Tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Mereka tahu satu hal, jika suara tangisan bayi terdengar, kuyang akan tahu, dan akan datang. Serangan di malam buta. Sarti berlari ke kamar, memeluk bayinya erat.
Johan berusaha mengunci semua lubang dan jendela. Ia menyalakan dupa dan menyiramkan air garam di sekeliling rumah. Tapi malam semakin kelam, dan suara teriakan bayi menarik makhluk itu semakin dekat. Tiba-tiba, genteng rumah ambruk. Dari celah yang terbuka, Kuyang melesat masuk. Sarti menjerit. Johan mengayunkan parang, tapi Kuyang menghindar dengan kecepatan tak manusiawi. Kepala itu berputar di udara, menuki ke arah bayi. Johan menebas lagi. Parangnya mengenai rambut panjang makhluk itu, membuatnya melengking kesakitan. Sarti segera menutupi bayi dengan kain yang telah diberi bacaan doa oleh dukun kampung. Kuyang mengerang, berputar di udara lalu terbang keluar, meninggalkan bau amis dan angin panas. Rahasia Maktami. Keesokan harinya, warga berkumpul. Dukun tua bernama Maktami dipanggil ke rumah Sarti. Dia semakin lapar, kata Maktami sambil mengamati bekas darah di lantai. Kuyang itu butuh darah bayi untuk tetap muda. Kalau dia tak mendapatkannya, dia akan mengamuk. Lalu, siapa dia? Tanya Johan. Maktami menatap tajam ke arah hutan di utara desa. Tubuhnya masih tersembunyi di rakutan. Dan selama tubuh itu utuh, kepala Kuyang akan terus berkeliaran. Pencarian tubuh iblis. Dipimpin Maktami, warga desa mulai pencarian. Menurut kepercayaan, tubuh Kuyang disembunyikan di tempat gelap dan dingin, biasanya lubang atau gua. Jika tubuh itu ditemukan dan dihancurkan, maka Kuyang akan mati. Mereka menyisir ladang, rawa, hingga pekuburan tua. Di sebuah gua kecil tersembunyi di balik semak, mereka menemukannya, tubuh wanita tanpa kepala, telanjang, dengan kulit pucat membiru. Lehernya terbuka, dan perutnya kosong. Bakar sekarang juga, perintah Maktami. Tapi saat api mulai menyala, suara melengking terdengar dari langit. Kuyang datang. Pertempuran terakhir. Ia melayang rendah, berputar seperti badai. Tanah bergetar, dan angin mendesis panas. Warga berhamburan, tapi Johan, Sarti, dan Maktami bertahan. Bakar tubuhnya sampai habis, teriak Maktami sambil menaburkan garam ke udara. Johan menyiram bensin, dan api membesar. Kuyang menjerit, tubuhnya terseret menuju api seakan tak terlihat tali yang menariknya. Saat tubuhnya terbakar, kepala Kuyang menggeliat dan melengking nyaring, lalu meledak menjadi abu hitam. Angin berhenti. Sunyi mencekam. Maktami bersujud. Sudah selesai? 3 tahun kemudian. Desa Rakutan kini tenang. Tidak ada lagi larangan menangis saat malam. Bayi-bayi lahir tanpa ketakutan. Rumah Sarti dan Johan jadi tempat aman, dan Dina tumbuh menjadi anak cerdas dan sehat. Tapi di sudut desa, sebuah legenda tak pernah padam. Tentang kepala melayang, tentang kutukan keabadian, dan tentang makhluk haus darah yang hanya akan muncul jika terdengar suara tangisan bayi.